Aku menyampaikan bahwa sedang ada kegiatan upacara adat. Kemudian yang 02 sedang ada kegiatan di luar untuk melakukan check up. Jadi sebetulnya kami cukup sedih juga tidak bisa menghadirkan kedua pasangan calon. Kalau itu bisa terjadi, saya pikir itu menunjukkan kita sudah melakukan upaya-upaya komunikasi yang sangat baik kepada saudara. Kemudian kepada partai-partai pengusung yang tadi sudah hadir, kita sudah berikan SK-nya. Artinya mereka sudah tahu bahwa di Badung sudah ditetapkan hasil pemilihan serentak untuk Pilkada 2024 dengan hasil seperti tadi. Tentunya ini akan menjadi pegangan. Kami bertugas selanjutnya untuk menyiapkan secara administrasi. Nanti kami akan serahkan laporannya ke pemerintahan Kabupaten Badung, kemudian ke KPU Provinsi termasuk KPU RI melalui KPU Provinsi, Bawaslu, dan itu nanti akan menjadi acuan untuk penetapan atau pelantikan calon terpilih di masing-masing kabupaten kota termasuk di Badung. Oke, Pak, kira-kira terkait pelantikan kapan nih? Sudah ada Kalau waktunya, Pak? Kalau dari kami masih tetap mengacu kepada Perpres yang turun itu kan untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur itu tanggal 7 Februari, kemudian bupati dan wakil bupati tanggal 10. Tetapi kita tidak tahu dinamikanya karena ini adalah keputusan di pusat termasuk Kementerian Dalam Negeri. Sebetulnya untuk pelantikan itu sudah tidak ranahnya KPU lagi. Kami hanya menyiapkan administrasi supaya calon yang terpilih itu bisa dengan dengan baik, regulasinya terpenuhi, administrasinya terpenuhi, bisa dilakukan pelantikan. Oke. Gimana? Kalau kita masih mengacu pada Perpres, itu kan tanggal 7 Februari untuk gubernur wakil gubernur, kemudian 10 Februari untuk bupati wakil bupati. Tetapi kita ketahui bersama, sementara di beberapa daerah masih ada sengketa di PHPU. Kalau melihat keserentakan tentu tidak bisa dilakukan di tanggal itu. Ya, tugas kita ya menunggu nanti keputusan dari kementerian apakah akan dilakukan serentak, menunggu yang lain atau seperti apa. Jadi kami tidak di ranah untuk memastikan kapan tanggal pelantikan, akan tetapi tugas kami adalah menyiapkan nanti segala sesuatu. Setelah kita rapat hari ini, kami siapkan secara administrasi, kita berikan berkas yang dibutuhkan, baik itu di tingkat kabupaten kota, ke KPU provinsi, sampai ke KPU RI, termasuk ke tingkat gubernur di tingkat provinsi. Pelaksanaan salat plan ini seiring dengan tidak adanya gugatan bisa disampaikan. Ya, kalau sebetulnya kalau kita melihat PKPU 2 itu tahapan jadwal sebelumnya harusnya begitu 3 hari pasca rekapitulasi di tingkat kabupaten kota dan provinsi selesai, itu sudah diterima daftar siapa-siapa yang mengajukan gugatan PHPU. Itu waktunya kalau saya tidak salah 3 hari juga siapa yang akan mengajukan gugatan. Semestinya saat itu, setelah itu sudah turun BRPK. Tetapi karena banyaknya PHPU yang masuk, ini kita baru 3 hari yang lalu sore baru menerima EBRPK. Jadi kita baru secara resmi tahu bahwa di Badung dan bahkan di seluruh Bali tidak ada gugatan PHPU. Maka 3 hari setelah itu, hari ini baru kita bisa lakukan rapat pleno terbuka untuk penetapan. Itu yang menjadi dasar kenapa kita tetapkan hari ini. Kalau saja dari MK lebih awal, misalnya turun BRPK-nya ke KPU RI atau langsung ke kita, itu kita bisa lakukan 3 hari setelah BRPK dikirimkan. Artinya ada waktu molor ini bisa Ya, itu mungkin kendala-kendala yang terjadi kemungkinan besar karena memang jumlah gugatan PHPU di seluruh Indonesia itu cukup banyak. Kalau saya tidak salah 256 gugatan yang masuk. Ini yang harus diregistrasi dulu dalam buku perkara. Kemudian setelah diregistrasi itu juga dicek dulu. Karena kemarin yang saya dengar ketika kita rakor konsolnas, itu kami sempat berkomunikasi bahkan ketika Pak Idam selaku divisi teknis penyelenggaraan di KPU RI sempat berkunjung ke Bandung, ke KPU Bandung, kami sampaikan kami diminta menunggu. Kenapa demikian? Karena menunggu putusan desmisal. Jadi di dalam perkara PHPU itu kan ada 3. Perkara diajukan, diperiksa dulu apakah memenuhi persyaratan untuk maju ke pemeriksaan atau tidak. Yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa itu ada putusan desmisal. Putusan desmisal menyatakan tidak bisa dilanjutkan. Jadi permohonannya tidak diterima. Ini sekalian dengan yang penetapan sekarang. Saya kira itu yang menyebabkan kita menunggu putusan desmisal itu sekarang, yang tinggal diperiksa saja. Kami belum dapat informasi berapa jumlah perkara yang diperiksa di MK.
Ji, terkait masukan dari Bawaslu Badung, Ji, artinya lebih cepat ditetapkan seperti napi, Ji. Maksudnya, Dari masukan dari Pak Kayun tadi. Ji. oh untuk waktunya, Untuk karena waktunya. di template itu memang menunjukkan jam 12.30 itu harus diumumkan. Jadi kami masih mengacu itu. Kalau nanti harus dirubah ke jam kita bacakan, nanti kita rubah waktu penetapannya.